Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Cooper, beserta putri tercintanya yang bernama Riley. Bapak dan anak ini sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah konser. Mereka datang lebih awal sebelum konser tiba supaya dapat melihat Lady Raven, yaitu sang artis keluar dari mobilnya, dan menuju ke gedung konser. Lalu kemudian Cooper dan Riley memasuki gedung konser. Terdapat fans Lady Raven yang berjoget-joget sebelum konser dimulai. Riley ikut bergabung dan berjoget bersama mereka. Ia juga meminta ayahnya untuk merekamnya. Setelah itu mereka makan bersama di kafe yang ada di situ. Sambil menunggu waktu konser dimulai, Riley curhat ke ayahnya tentang dirinya yang dikucilkan di sekolah oleh teman-temannya, dan ayahnya pun membuat sebuah candaan ke Riley, supaya Riley semangat kembali. Lalu kemudian mereka berjalan menuju ke bangku konser. Namun di tengah perjalanan menuju ke sana, Cooper melihat ada banyak polisi yang bertugas sebagai penjaga konser, serta terdapat CCTV yang terpasang di dinding. Bahkan setelah Cooper sampai di bangku konser bersama putrinya, ia masih melihat banyak polisi yang mengisi setiap sudut di stadion itu. Cooper merasa terganggu dengan jumlah polisi yang banyak ini, karena untuk skala konser, jumlah ini tidaklah wajar. Namun ia mencoba menghilangkan kecurigaannya itu demi putrinya. Ia ingin menikmati konser bersama putrinya dengan happy, karena konser ini adalah hal yang sangat diimpikan oleh putrinya. Lady Raven menyanyikan beberapa lagunya ke penonton, sampai kemudian Cooper izin ke putrinya untuk ke WC bentar. Di dalam WC Cooper membuka HP-nya, ia melihat rekaman CCTV lewat HP-nya itu. Di rekaman tersebut terdapat seorang pemuda yang terikat tali dan dikurung di dalam sebuah ruangan. Lalu Cooper keluar dari WC dan mencuci tangannya. Di sini ia melihat seorang nenek-nenek yang berdiri membatu di sampingnya. Kemudian Cooper minggat dan kembali ke bangku konser. Namun sebelum itu ia bertemu dengan mama dari teman anaknya. Mereka ngobrol sebentar, membicarakan tentang Riley yang dikucilkan oleh anak dari si ibu ini. Lalu kemudian Cooper pun kembali ke bangku konser menemui Riley. Sementara di sisi lain, di luar gedung konser, para polisi berdatangan dengan jumlah yang banyak. Mereka membentuk pagar yang mengelilingi pintu masuk dan pintu keluar gedung. Lalu kita kembali lagi ke Cooper beserta Riley. Di saat Riley dan penonton lain fokus melihat pertunjukannya si Lady Raven, Cooper melihat ke arah lain yang memikat perhatiannya. Ia melihat polisi menarik seseorang pria dari bangku konser dan hendak dibawa entah kemana. Di sini rasa curiga dan penasaran si Cooper pun makin membesar. Konser berhenti sejenak untuk rehat, dan para penonton dapat mengelilingi gedung untuk membeli merchandise-nya Lady Raven. Cooper menemani Riley untuk membeli sebuah kaos, namun sayang stoknya hanya tersisa satu, dan itu pun dah diambil duluan oleh gadis yang berada di samping Riley. Penjual merchandise yang bernama Jamie mengatakan kalau ia akan merestoknya dalam waktu 10 menit lagi. Di sini Cooper mengobrol sebentar dengan Jamie. Cooper bertanya, kenapa ada banyak sekali polisi dengan jumlah yang tak wajar, beserta kamera-kamera CCTV yang terdapat di konser ini. Dan Jamie pun menjawab, ia sebenarnya tak boleh membeberkan hal ini ke siapapun, hanya para pedagang merchandise dan staf yang boleh mengetahuinya. Namun karena sebelumnya Cooper mengatakan ke Jamie kalau ia bekerja sebagai pemadam kebakaran, Jamie pun mempercayai Cooper dan memberitahunya, dengan syarat Cooper tidak boleh memberitahu hal ini ke orang lain. Dan di sini Jamie mengatakan kalau konser ini sebenarnya adalah sebuah jebakan. Jumlah polisi serta CCTV yang banyak ini bertujuan untuk menangkap seseorang. Seseorang tersebut adalah pelaku pembunuhan. Para polisi dan media berita menyebutnya sebagai The Butcher, yang dimana The Butcher ini adalah pelaku pembunuhan yang membunuh dengan cara sadis, yaitu dengan memotong-motong bagian tubuh korbannya. Para polisi sudah ditugaskan untuk berjaga di pintu keluar dan masuk, serta di lantai paling atas di gedung ini, guna memantau seseorang yang terlihat mencurigakan. Satu-satunya cara untuk keluar dari gedung ini, tanpa diperiksa oleh polisi, hanyalah melalui backstage atau panggung belakang. Setelah memberitahu info ini, Jamie kembali ke kerjaannya, lalu Cooper dan putrinya kembali menuju ke kursi konser mereka. Namun saat di tengah jalan terlihat seorang wanita yang sedang mabuk. Cooper mendekati wanita itu, lalu mendorongnya secara diam-diam. Hal ini membuat sebuah keramaian. Para penjaga yang menjaga pintu keluar dari dalam gedung bergerak mengamankan situasi. Kemudian Cooper membawa Riley untuk keluar dari gedung dengan alasan untuk mencari udara segar. Namun saat hendak menuju ke pintu keluar, ternyata masih ada polisi yang menjaga pintu keluar dari luar gedung. Sehingga hal itu membuat Cooper tak bisa keluar dari gedung. Riley merasa ayahnya berperilaku tidak biasa. Dan tak lama kemudian, Lady Raven yang sudah selesai rehat memainkan kembali lagunya. Dan Cooper pun membawa putrinya untuk kembali ke bangku konser. Saat mereka sudah berada di bangku konser, tiba-tiba seorang penyanyi yang collab dengan Lady Raven muncul dari panggung bawah lantai. Dan terlihat di sini kalau di bawah panggung tersebut mengarah ke backstage. Cooper mengajak putrinya untuk keluar dari konser melalui backstage panggung bawah tersebut. Dengan alih-alih mengatakan, ia penasaran apa yang ada di bawah panggung itu dan ia ingin putrinya menemaninya. Namun putrinya tak mau dan mengatakan kalau ayahnya terlihat bersikap aneh lagi. Cooper pun mengatakan kalau ia hanya sedang bersemangat saja.
Dan kemudian Cooper izin ke putrinya untuk mengambil kaos di tempat Jamie, yang seharusnya sudah di-restock. Namun saat Cooper sampai di tempat Jamie, Jamie mengatakan kalau ia belum merestoknya. Ia harus mengambil stok tersebut sebentar di gudangnya, dan Cooper pun ikut menemani Jamie. Jamie membuka pintu gudang dengan menggunakan kartu scan miliknya. Lalu Jamie mengambil barang restoknya yang terletak di rak atas lemari. Di sini Cooper mengambil kesempatan untuk mencuri kartu scan Jamie yang diletakkan di saku belakangnya. Lalu Cooper membantu Jamie mengambil barang yang berada di rak atas itu. Di sini Jamie mengatakan kalau para penjual merchandise dan para staf diberi kode khusus untuk jaga-jaga kalau misal The Butcher menyamar menjadi penjual atau staf. Dan isi kode tersebut adalah Hamilton. Jamie memberitahu Cooper dikarenakan Cooper bekerja sebagai pemadam kebakaran. Jadi Jamie percaya kalau Cooper bukanlah The Butcher. Lalu kemudian setelah Cooper mendapat kaos merchandise yang diinginkan putrinya, ia kembali ke bangku konser. Namun sebelum itu ia memasuki sebuah kantor staf yang hanya bisa dimasuki oleh para staf. Cooper menggunakan kartu scan Jamie untuk membuka pintu masuk. Di sana ia menemukan para polisi yang sedang briefing. Ia pura-pura mengambil kopi supaya tidak dicurigai, lalu keluar dari tempat tersebut dengan mengambil salah satu handy-talkie atau biasa disingkat hati milik seseorang polisi yang tergeletak di situ. Cooper pun berjalan kembali menuju ke bangku konser tempat putrinya berada. Namun di tengah jalan, ibu dari temannya si Riley menghampiri Cooper lagi dan mengajak ngobrol. Ibu ini mengatakan kalau ia ingin memperbaiki hubungan anaknya dengan Riley. Dan Cooper memberi saran, bagaimana jika Riley dan putrimu makan pizza bersama di sebuah restoran, mereka akan ngobrol dan akrab dengan satu sama lain. Dan si ibu ini pun setuju. Di tengah-tengah obrolan, polisi menangkap seorang pria yang terlihat mencurigakan dan diduga adalah The Butcher, dan mereka mengamankan pria tersebut. Lalu kemudian Cooper pun pergi dari situ menuju ke bangku konser tempat putrinya berada. Cooper memasang earphone yang tersambung ke hati polisi yang dicurinya tadi, dan ia pun dapat dengan leluasa mendapat info tentang pergerakan atau rencana polisi untuk menangkap The Butcher. Di hati ia mendengar salah satu seorang polisi menyebutkan ciri-ciri The Butcher, yang dimana salah satu ciri tersebut mengatakan, tangkap pria yang terlihat berumur 30-40 tahun, serta terdapat sebuah tatu kelinci di lengannya. Cooper yang mendengar hal ini pun langsung menutupi tatu kelinci yang ada di lengannya dengan gelang merchandise. Lalu ia izin lagi ke putrinya untuk kembali ke tempat Jamie dengan alasan kartu kreditnya ketinggalan. Namun sebenarnya Cooper sedang berkeliling mencari jalan keluar dari gedung konser ini. Sampai kemudian ia melihat ada tuas alarm yang hanya dapat digunakan untuk menyalakan alarm jika terjadi kebakaran. Cooper berencana untuk menarik tuas tersebut agar terjadi kepanikan, dan ia akan memanfaatkan kepanikan tersebut untuk kabur. Tetapi di hati, salah seorang wanita menghimbau ke para polisi lainnya. Ada kemungkinan The Butcher akan menarik tuas alarm kebakaran dan membuat orang-orang panik berhamburan keluar. Saat itu terjadi, hanya anak-anak dan perempuanlah yang diperbolehkan keluar. Mendengar hal ini Cooper tak jadi menarik tuasnya, dan ia merasa kesal karena pergerakannya terbaca oleh si wanita yang ada di hati ini. Dan kemudian ia mencoba mencari jalan keluar lewat lantai paling atas. Namun terlihat ada polisi yang menjaga pintu keluar tersebut. Cooper melihat ada sebuah catering di dekat situ. Ia menaikkan suhu kompor yang ada di catering itu, sehingga minyak goreng yang sedang dipanasi itu meningkat suhunya. Ia juga menaruh minuman bersoda di dalam minyak tersebut. Sampai kemudian seorang penjual catering menghampiri kompornya dan minuman soda yang dipanasi tersebut meledak, lalu membuat minyak panas tersebut muncrat mengenai wajah serta kulit tangannya, dan hal itu pun membuat sebuah keramaian. Polisi yang menjaga pintu keluar itu langsung bergerak mengamankan situasi. Cooper mengambil kesempatan ini untuk keluar menuju atap. Ia juga mengambil serbet milik seorang penjual catering yang tergantung di situ. Ketika Cooper sampai di atap, ada seorang polisi yang melihatnya dan curiga. Polisi bertanya apa yang ia lakukan di atap, dan Cooper menjawab kalau ia sedang mencari udara segar. Temannya baru saja terkena minyak panas di wajahnya, jadi ia ingin menenangkan diri di atap. Lalu polisi bertanya lagi, apa kode yang diberikan saat briefing sebelumnya? Dan Cooper pun menjawab, Hamilton. Dan kemudian Cooper mengatakan kalau ia harus kembali ke dapur, karena ada pelanggan yang harus dilayani. Tapi sebelum itu si polisi memanggilnya lagi. Polisi meminta Cooper menunjukkan ID card-nya, dan Cooper pun mengambil ID card-nya. Ia beruntung ia menemukan ID card di dalam serbet milik si penjual catering yang dicurinya. Ia menunjukkan ID card tersebut, dan polisi memperbolehkan ia kembali ke cateringnya. Saat kembali ke catering, ia melihat penjual catering yang wajahnya tersembur minyak tadi, sedang diamankan polisi. Cooper juga berhalusinasi melihat seorang nenek-nenek berdiri membatu di dekat situ, sama seperti yang ia lihat sebelumnya saat sedang di kamar mandi. Lalu kemudian Cooper pun kembali ke bangku konser bersama putrinya. Cooper kehabisan akal, ia tak tahu lagi bagaimana cara keluar dari gedung konser ini.
Sampai kemudian Lady Raven mengatakan kalau ia akan memilih Dreamy Girl untuk naik ke panggung dan bernyanyi bersamanya. Riley putrinya menjelaskan ke Cooper kalau Lady Raven akan memilih acak salah satu penonton untuk naik ke panggung menjadi Dreamy Girl. Dreamy Girl dapat menemui Lady Raven secara langsung di backstage setelah konser selesai. Mendengar kata backstage, Cooper mendapat secercah harapan karena ia bisa keluar dari gedung melalui backstage seperti yang dibilang Jamie sebelumnya. Cooper menemui seorang staf yang berjaga di sana, dan kebetulan si staf ini adalah pamannya Lady Raven. Cooper mengatakan kalau ia dan putrinya sangat happy mengikuti konser Lady Raven, walau sebelumnya putrinya baru sembuh dari leukemia dan sedang dalam proses pemulihan, baik fisik maupun mental. BTW di sini si Cooper bohong, anaknya sebenarnya nggak punya penyakit leukemia, ini hanya akal-akalan Cooper saja untuk mendapatkan simpati. Dan kemudian pamannya si Lady Raven pun merasa kasihan ke Riley. Ia menawari Riley untuk menjadi Dreamy Girl, dan Riley pun setuju. Ia merasa sangat senang. Kemudian mereka dibawa ke panggung, dan seorang staf memberikan briefing singkat. Di sana Cooper juga melihat seorang wanita tua berambut putih, yang ia yakin kalau ialah yang memimpin pasukan operasi penangkapan The Butcher, dan ia juga sebelumnya yang membaca gerakan si Cooper, yang hendak menarik tuas kebakaran saat di hati tadi. Riley maju ke panggung dan ia bernyanyi serta menari bersama dengan Lady Raven. Cooper melihat putrinya itu dari belakang panggung. Sampai kemudian ada seorang gadis yang pingsan, dan Cooper pun membawa gadis tersebut ke ruang istirahat. Lalu ia kembali ke belakang panggung bersama putrinya, yang barusan selesai bernyanyi dan menari dengan Lady Raven. Lady Raven menyanyikan lagu terakhirnya. Cooper dan Riley menontonnya secara dekat di panggung belakang. Sampai kemudian konser tersebut selesai, Cooper dan Riley pergi ke backstage. Seorang staf datang dan memberi merchandise ke Riley, lalu menuntut mereka untuk menuju ke gerbong pintu keluar yang mengarah ke parkiran. Namun sebelum melalui pintu keluar, mereka akan diperiksa terlebih dahulu oleh polisi yang menjaga di situ. Di sini Cooper merasa usahanya sia-sia, karena ia masih diperiksa walau sudah keluar melewati backstage. Si staf juga mengatakan hanya Lady Raven dan para staf tertentu yang boleh keluar dari gedung tanpa pemeriksaan. Di saat yang bersamaan, di sini Lady Raven sedang bersama dengan wanita tua pemimpin operasi penangkapan The Butcher. Wanita tua ini mengatakan ke Lady Raven kalau The Butcher sangatlah pintar. Mereka masih belum dapat menangkapnya. Ia akan segera memberitahu Lady Raven kalau mereka sudah berhasil menangkapnya. Dan kemudian Lady Raven keluar dari ruangan itu. Lady Raven bertemu dengan Cooper beserta Riley dan mengucapkan selamat karena sudah berpartisipasi di dalam konsernya. Cooper berbisik ke Lady Raven kalau ia ingin berbicara empat mata dengannya mengenai kondisi leukemia putrinya. Lady Raven setuju dan ia membawa Cooper ke ruangannya untuk berbicara empat mata di situ. Ketika mereka sudah berada di dalam ruangan dan hanya mereka berdua yang ada di situ, Cooper mengatakan kalau ia adalah The Butcher. Lady Raven awalnya mengira kalau ini adalah sebuah candaan. Namun kemudian Cooper mengeluarkan HP-nya. Ia menunjukkan rekaman CCTV. Di rekaman tersebut, Cooper menahan seorang pria yang terikat dan terkunci di sebuah ruangan. Cooper mengancam ke Lady Raven, kalau ia teriak, maka orang yang ada di rekaman ini akan mati, akibat gas beracun yang akan memenuhi seluruh ruangan. Jika ingin pria ini selamat, Lady Raven harus mengantar keluar si Cooper beserta putrinya menggunakan mobilnya. Dan saat Cooper keluar nanti dari gedung, ia tak ingin diperiksa oleh petugas polisi. Lady Raven dengan wajah cemas dan takut pun akhirnya menuruti keinginan Cooper. Lalu kemudian Cooper beserta putrinya diantar keluar dari gedung menggunakan mobil Lady Raven. Cooper meminta Lady Raven untuk menurunkannya di parkiran luar gedung, karena dari sini ia akan pulang ke rumahnya menggunakan mobilnya sendiri. Namun di sini, Lady Raven mengatakan ke Riley kalau ia akan mengantarnya beserta ayahnya sampai ke rumah tempat mereka tinggal, sekaligus ia ingin berkunjung ke sana. Riley dengan semangat pun menelepon ibunya untuk meminta izin akan kedatangan Lady Raven ke rumah mereka. Di sini Cooper yang terlihat geram, tidak punya pilihan selain mengikuti apa kata Lady Raven. Sesampainya di rumah, ibunya Riley menyambut Lady Raven dengan gembira dan mengajaknya ke dalam untuk memakan pie buatannya. Sementara supir si Lady Raven menunggu di luar rumah. Di dalam rumah selagi si ibu sedang menyiapkan pie, Cooper mengancam Lady Raven. Kalau ia mengatakan sesuatu tentang dirinya ke keluarganya, ia tak akan segan-segan membunuh pria yang disekapnya itu. Dan Lady Raven pun mengangguk setuju. Lalu kemudian ibunya Riley mengajak seluruh anggota keluarga dan Lady Raven untuk duduk dan memakan pie. Lady Raven menceritakan ke Ibu Riley kalau konser yang ia selenggarakan hari ini bukanlah sebuah konser biasa. Konser ini adalah sebuah trap atau jebakan yang ditujukan untuk menangkap The Butcher. Lady Raven mencoba untuk memberi kode ke Ibu Riley dengan mengatakan secara tidak langsung kalau suaminya adalah The Butcher.
Lady Raven memberitahu ciri-ciri The Butcher. The Butcher adalah seorang pria berkulit putih yang terlihat berumur 30-40-an, serta punya tato kelinci di tangan kanannya. Lady Raven juga menceritakan, jauh-jauh hari sebelum ia menyelenggarakan konsernya, ia didatangi oleh polisi dan FBI. Mereka mengatakan ke Lady Raven, kalau The Butcher kemungkinan akan datang ke konsernya. Hal ini berdasar data dari hasil investigasi, yang polisi temukan di salah satu fake house, atau rumah palsu milik The Butcher. Di situ para polisi menemukan sebuah nota pembelian tiket konser. Para polisi awalnya heran, kenapa The Butcher membeli sebuah tiket konser, padahal mayoritas fans dari Lady Raven adalah anak-anak muda yang masih remaja. Di sini Cooper yang merasa semakin kesal, menghentikan cerita si Lady Raven, dan ia mengatakan kalau sudah saatnya Lady Raven pulang, karena dirinya pasti merasa lelah sehabis konser. Namun Lady Raven mengalihkan ajakan Cooper dengan mengatakan kalau ia ingin bermain piano terlebih dahulu sebelum pulang. Cooper mengancam dengan menunjukkan HP-nya untuk mengingatkan kalau ia bisa saja membunuh pria yang disekapnya kapanpun. Namun Lady Raven merasa tak gentar. Ia memanggil Riley untuk ikut bermain piano di sampingnya. Lalu ia mengambil HP-nya Riley. Mereka berdua menyanyikan satu lagu bersama. Hingga sampai kemudian lagu tersebut selesai dinyanyikan. Lady Raven mengajak Riley untuk selfie. Namun Riley tidak menemukan HP-nya. Lady Raven mengatakan kalau selfie-nya pakai HP ayahmu saja. Dan ia langsung gercep ambil HP Cooper dari tangannya. Setelah mengambil selfie dengan Riley, Lady Raven izin ke WC. Lalu ia mengunci pintu WC dari dalam. Di WC itu, ia berbicara dengan pemuda yang disekap Cooper. Lady Raven meminta ciri-ciri dari rumah tempat ia disekap, dan pemuda itu menjawab dengan sepengetahuannya. Ia disekap di rumah dengan pintu berwarna biru, dan ada sebuah patung singa di situ. Setelah mendapat semua informasi yang diberitahu pemuda itu, Lady Raven login ke aplikasi sosmednya menggunakan HP-nya, dan ia live streaming sembari memberitahu ke fansnya untuk mencari sebuah rumah berpintu biru yang berada di dekat patung singa. Dan ia ingin siapa saja yang menemukan rumah tersebut segera mendobraknya, lalu menolong seorang pria yang disekap di situ. Lady Raven juga memberi pesan ke supirnya yang menunggu di luar untuk memanggil polisi. Situasi menjadi semakin memanas. Cooper menggedor-gedor pintu WC dari luar dengan sangat keras, hingga anak-anak dan istrinya panik. Cooper mengajak paksa anak dan istrinya untuk naik ke kamar lantai atas, dan ia mengunci mereka di situ. Sampai kemudian Cooper balik lagi ke pintu WC dan membuka pintu itu dengan kunci cadangan. Cooper meminta HP-nya kembali, dan ia melihat rekaman CCTV di HP-nya itu. Pemuda yang terikat di tali sudah terlepas, dan tak ada lagi di dalam ruangan tersebut. Cooper terheran-heran bagaimana cara Lady Raven melepaskannya. Lalu setelah itu, ia mengajak Lady Raven ke garasi menaiki mobilnya. Namun saat hendak membuka pintu garasi, anak-anak beserta istri Cooper sudah menunggu di depan garasi. Mereka berhasil lolos dari dalam kamar yang dikunci Cooper sebelumnya. Cooper hanya terdiam di dalam mobil. Ia tak bisa menyalakan mobil dan mengendarainya, karena istri dan anak-anaknya menghalanginya di depan. Lalu kemudian Lady Raven keluar dari mobil. Sementara Cooper tetap di garasi. Ia sempat mengatakan kata-kata manis dan perhatian ke istri serta anak-anaknya sebelum ia menutup kembali pintu garasi. Lalu setelah itu para polisi datang dan mengepung rumah tersebut. Istri Cooper beserta anak-anaknya diamankan oleh polisi, sementara Lady Raven kembali ke mobilnya bersama dengan supir pribadinya. Ia minggat dari TKP dan menyerahkan semuanya ke polisi. Polisi mendobrak rumah Cooper dan memasukinya, namun ketika di dalam mereka tak dapat menemukan Cooper, dikarenakan ia sudah lari melewati pintu rahasia yang ada di situ. Supir yang membawa Lady Raven pulang, tiba-tiba menghentikan mobilnya di tengah jalan. Supir yang duduk di bangku depan pun berpindah ke bangku belakang, dan ternyata orang yang menyetir di sepanjang perjalanan tadi bukanlah supir pribadinya Lady Raven, melainkan Cooper yang menyamar menggunakan baju polisi. Cooper memborgol Lady Raven, lalu ia kembali ke bangku depan untuk menyetir kembali, hingga kemudian di depan ada lampu merah, dan mereka berhenti sejenak menunggu lampu hijau. Di sini Lady Raven mencoba menggapai tombol di pintu mobil untuk membuka kaca jendela, sampai kemudian jendela mobil terbuka, dan ia meminta tolong ke para pejalan kaki di trotoar tersebut untuk menelepon polisi. Para pejalan kaki yang juga merupakan fans Lady Raven pun menelepon polisi, serta mengerumuni sekeliling mobil, sehingga mobil tersebut tidak bisa bergerak. Lady Raven mencoba melepaskan diri dari borgol yang dikaitkan ke besi mobil, hingga akhirnya ia terlepas dan keluar dari mobil. Lalu para polisi pun berdatangan. Lady Raven mengatakan kalau The Butcher ada di dalam mobil. Polisi menembaki ban mobil dan mengecek ke dalam mobil, namun yang mereka temukan adalah kosong. Cooper tak ada di situ. Ia berhasil keluar dari mobil dan menyamar menjadi salah satu warga sipil. Lady Raven kemudian minggat dari situ, dan ia menemui Sandra yang berhasil diselamatkannya tadi. Rumah tempat pemuda itu disandra, juga sudah diamankan oleh polisi.
Oke, kita kembali ke rumah Cooper. Anak-anaknya sudah diamankan oleh FBI, sementara istri si Cooper masih di rumah. FBI mengajaknya untuk ikut diamankan bersama anak-anaknya, namun ia tidak mau. Ia ingin tetap di rumah ini. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Si istri memasak air seperti biasa, sampai kemudian suara yang ia kenal memanggilnya, dan ia terkejut ketakutan. Lain tak lain itu adalah Cooper. Cooper duduk di situ dengan sebuah pisau yang standby di samping tangannya. Mereka berdua ngobrol. Cooper di sini terlihat santai dan biasa saja, sementara istrinya terlihat gemetar ketakutan. Dengan ekspresi ketakutan itu, si istri mengatakan, kalau ia melihat tindakan Cooper akhir-akhir ini tidak biasa, ia sering berbohong, jarang di rumah, bahkan istrinya sering mencium bau asap aneh di bajunya, serta terdapat bercak darah. Ia merasa curiga dengan suaminya ini. Apakah suaminya pernah melakukan sebuah pembunuhan? Sampai suatu saat si istri membuntuti Cooper yang terlihat memasuki sebuah rumah kosong. Ia menunggu Cooper keluar dari rumah tersebut, lalu kemudian ia memasuki rumah itu. Di sana ia tak menemukan apa-apa di dalam rumah tersebut. Lalu ia menaruh nota pembelian tiket konser, yang sebelumnya ia ambil dari dompet Cooper, dan meletakkannya di dalam rumah itu. Si istri meletakkan nota itu dengan membuat adegan, seperti seolah-olah The Butcher lah yang tak sengaja menjatuhkan nota itu dari kantongnya sendiri. Lalu si istri menelepon polisi untuk datang ke tempat tersebut dan memeriksanya. Namun di sini ia tidak mengatakan ke polisi kalau kemungkinan The Butcher itu adalah suaminya, karena ia masih ragu. Setelah menceritakan semua hal ini ke Cooper, si istri tahu kalau ia akan segera dibunuh. Namun ia meminta Cooper untuk memakan pie buatannya di momen-momen terakhirnya, sebagai sepasang suami istri. Dan si Cooper pun setuju. Ia duduk bersama istrinya memakan sisa pie sesuap demi sesuap, hingga piring Cooper kosong. Dan ternyata sebelumnya, si istri menemukan tas milik Cooper yang tertinggal di garasi. Ia melihat ada obat penenang di tas itu, dan mengambilnya. Lalu si istri mencampurkan obat tersebut ke pie yang sudah habis dimakan Cooper barusan. Cooper merasa pusing, dan ia berhalusinasi. Ia melihat seorang nenek tua itu lagi. Dan di sini ternyata nenek tua itu adalah ibunya Cooper. Dalam halusinasinya ini, ibunya meminta Cooper untuk jalan mendekat ke arah dirinya. Sampai kemudian, ternyata para polisi sudah standby di situ, dan mereka menembaki taser atau alat setrum ke Cooper. Namun di sini Cooper masih bisa melawan. Ia menjatuhkan salah satu polisi dan memecahkan kedua bola matanya. Ketika hendak menghajar polisi satu lagi yang sedang menyetrumnya, nenek tua pemimpin FBI datang dan ikut menyetrum Cooper, hingga kemudian Cooper terjatuh dan tak bisa bergerak lagi. Cooper dirantai dan diborgol, lalu ia dibawa polisi untuk diamankan. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam mobil, ia mendirikan sepeda anak laki-lakinya yang terjatuh di situ. Dan kemudian putrinya datang, lalu memeluknya. Ia mencium putrinya, lalu pergi memasuki mobil polisi. Istri Cooper beserta anak-anaknya kembali masuk ke dalam rumah mereka. Dan mobil polisi pun bergerak, membawa Cooper ke kantor polisi. Namun di tengah-tengah perjalanan, Cooper yang tadi mendirikan sepeda anak laki-lakinya sebelum dimasukin ke dalam mobil, namun ternyata, ia tidak sekedar mendirikan sepeda saja. Ia mematahkan besi dari salah satu jari-jari ring yang terdapat di sepeda anaknya itu, dan besi tersebut ia gunakan untuk membuka borgol di tangannya, dan borgol tersebut pun lepas. Lalu kemudian Cooper tertawa terbahak-bahak, dan filmnya berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, supaya saya bisa memonetisasi channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Raur Yamete.